Kami bersyukur untuk sore ini. Kau sungguh Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang perkasa dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan Kau berbicara kepada kami. Siapkan tanah hati kami, jadi tanah hati yang subur, untuk siap ditaburi benih firman-Mu, yang akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biar roh hikmat dan wahyu-Mu, supaya kami kenal dengan Engkau dengan lebih baik lagi, dengan lebih benar lagi, tinggal dalam hidup kami. Berbicaralah Roh Kudus, saatnya kami mau terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap terima kebenaran firman berkata, amin. Sebelum duduk saudara, kasih salam dulu kanan kiri, bilang kamu di tempat yang tepat, kamu melakukan yang tepat bersama dengan orang yang tepat. Haleluya, puji Tuhan saudara. Haleluya, silakan duduk ya. Sore ini kita akan belajar firman sama-sama. Selama kita ikut Tuhan, setiap kita itu mungkin punya pengalaman berbeda-beda. Dan mungkin ikut Tuhannya juga dalam kurun waktu berapa lama juga masing-masing ya saudara. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita yang kita alami, kita ini seperti orang yang jalan di tempat. Kalau enggak jalan di tempat, kita itu kayak orang muter-muter sepertinya janji Tuhan luar biasa. Sepertinya janji Tuhan itu ajaib, rema yang kita terima luar biasa. Dan kemudian mungkin dapat nubuat-nubuat yang hebat, yang luar biasa. Tapi pada kenyataan realitanya yang kita hadapi, kita tidak mengalami seperti yang sudah Tuhan sediakan. Ya. Nah, sore ini kita akan belajar ada dua hal saudara. Ada dua hal yang kita akan pelajari. Hal ini yang seringkali membuat kita stagnan. Yang seringkali membuat kita tidak bisa mencapai seperti yang harusnya jatah buat setiap kita. Ya, kita akan lihat sama-sama saudara di Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kita lihat. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan begini. Oke. Kita baca sama-sama ya. Saudara ikut baca ya, karena ini firman buat kita semua. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara lihat ya, bahwa kita ini benih yang luar biasa. Jadi saudara hari ini ada di tempat ini bukan kebetulan, karena Tuhan sudah merencanakan yang besar buat setiap kita. Amin. Amin. Kita lihat di sini dikatakan ketika kita itu menerimanya, kita diberi kuasa. Nah, kuasa ini supaya kita menjadi anak-anak Allah. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, harusnya kita juga mengalami kehebatan dan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Ya, ini kita akan lihat lagi sama-sama. Jatah kita sudah tahu saudara ya, karena kita diperanakkan bukan dari darah dan daging, tapi oleh karena Tuhan. Sekarang kita lihat di dalam Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Ya. Kita baca sama-sama ya saudara ya. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi dikatakan di sini kalau kita berdoa ya,
kita itu minta kepada Tuhan, nah Tuhan mengerjakannya itu lebih jauh dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Karena ada kuasa yang dari Tuhan yang bekerja di dalam kita. Ini janji Tuhan loh saudara ya. Jadi kalau kita terima firman jangan kita berkata untuk si A si B, enggak. Ini jatah buat setiap kita. Bahwa kita ini menerima kuasa yang dari Tuhan. Tapi realita yang kita hadapi kan berbeda seringkali. Aku udah berdoa, aku puasa, aku sudah deklarasi, aku sudah sampaikan, aku sudah bayar persepuluhan, aku rajin beribadah. Tapi kenapa aku cuma muter-muter di tempat? Rasanya aku enggak ngalami terobosan demi terobosan, rasanya aku enggak ngalami apa yang memang Tuhan rencanakan. Sekarang kita lihat saudara, ada hal yang kita akan pelajari. Yang pertama kita lihat di Matius 25 ayat 14. Matius 25 ayat 14. Dikatakan begini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut, apa saudara? Kesanggupannya lalu ia berangkat. Jadi rupa-rupanya setiap kita itu dapat talenta saudara. Tapi talentanya berbeda-beda. Berdasarkan kesanggupan kita mengelola. Tuhan sudah memberikan ini, menyiapkan semua. Tapi bagian kita, kesanggupan kita menentukan jatah apa yang sudah Tuhan sediakan yang bisa kita terima. Saya kemarin sempat tanya sama teman-teman youth, saya berkata begini, siapa yang rindu pengen punya pesawat terbang? Tak pikir enggak angkat tangan saudara, ternyata hampir semua angkat tangan. Pengen punya pesawat terbang? Ya katanya, wih kaget saya, rupanya punya cita-cita yang hebat. Terus saya berkata begini, kita kepingin punya sesuatu yang besar. Tapi kalau punya sepeda motor 1 enggak diopeni, enggak diurusi, kira-kira Tuhan percayakan yang besar enggak saudara? Enggak. Nah ini dikatakan juga talenta diberi bukan karena rajin berdoa enggak loh saudara. Talenta diberi berdasarkan kesanggupan kita. Nah kita ini diberi jatah yang besar, tapi Tuhan memberikan sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Kalau kita ini hanya bisa dipercaya 10, ya mentok di 10 saudara. Kalau kita bisa dipercaya 100, Tuhan kasih 100. Kalau kita bisa dipercaya 1000, Tuhan berikan 1000. Kita seringkali enggak bisa bertumbuh, ngalami janji Tuhan. Persoalannya bukan di mana-mana. Kapasitas kita enggak bertumbuh saudara. Di sini dikatakan kesanggupannya berapa? Hanya 1 ya diberi 1, 2 ataupun 5. Sekarang kita lihat lagi sama-sama. Matius 13. Matius 13 ayat yang ke-8. Dikatakan begini. Dan sebagian benih itu ya jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, benih ya, benih ditaburkan di tanah yang sama, kemudian dipupuk juga dipupuk yang sama, tapi hasilnya berbeda saudara. Ada yang 30 kali ganda, 60 bahkan 100 kali ganda. Kemungkinan kita ini dari keluarga yang sama, mungkin di sekolah-sekolah yang sama, tapi kenapa ketika nanti dilihat kok jadi hasilnya berbeda? Lah itu tergantung dari kita nangkepnya, jalani kehidupan seperti apa. Kalau orang yang apatis, kalau begitu melihat pintu ada sesuatu celah, mesti dia lihatnya ini, wah pintunya kok seperti ini. Mesti dilihat yang negatifnya dulu saudara.
Pernah satu kali ada seorang perusahaan sepatu saudara ya. Sepatu kalau saudara tahu mereknya, sepatu Bata. Tahu ya saudara ya, merek Bata. Sepatu Bata itu waktu itu di perusahaan Inggris mau ekspansi. Sehingga waktu mau ekspansi dipilih 2 salesman hebat. Ini orang-orang handal saudara. Diutus berangkat ke Nigeria untuk melihat coba pasarnya. Ini bisa enggak sepatu merek Bata dipasarkan ke Nigeria. Kirim nih saudara, 2 orang salesman yang hebat. Kemudian mereka melakukan survei. Ketika dilihat semua keadaan kondisi Nigeria. Bukan seperti sekarang ya saudara, di waktu yang lalu, sekian tahun yang lalu. Terus kemudian salesman yang pertama ngirim surat. Dia berkata begini, saya lihat di Nigeria ini orang-orang pada tidak pakai sepatu. Jadi kita nggak bisa memasarkan di sini. Percuma karena nggak akan ada orang yang beli sepatu Bata. Itu laporan yang pertama saudara. Kemudian salesman yang kedua ngirim laporan juga. Salesman yang kedua berkata begini, saya lihat orang-orang di Nigeria ini, orang-orang yang pada tidak pakai sepatu. Jadi inilah pasar kita yang hebat, kirim di gudang yang dari Inggris, buka semua kirim ke Nigeria. Saudara tahu ya, dari produk yang sama, di tangan orang yang berbeda, hasilnya berbeda. Cara pandang itu penting sekali saudara. Kalau kita ngelihat sesuatu, kita tahu jatah kita besar, tapi kita tidak membangun kapasitas di dalam hidup kita, kesanggupan kita tidak ditingkatkan, Tuhan tidak bisa percayakan lebih dalam kehidupan kita. Makanya kita berpikir, kenapa aku muter-muter, kenapa aku seperti berhenti di tempat, kenapa aku tidak bisa mengalami kemajuan. Mungkin hanya puas dengan apa yang ada, ya wes nerimo. Orang kita kan istilahnya nerimo wae ya saudara ya. Apapun ya sudah ini kehendak Tuhan, apapun ini kehendak Tuhan. Biarpun rasanya jalan di tempat, ya sudah kalau ini memang kehendak Tuhan. Padahal bukan kehendak Tuhan saudara. Tuhan mau kita diberkati, Tuhan mau kita diurapi. Tuhan mau supaya kita jadi berkat buat yang lain. Tuhan mau kita terus mengalami peningkatan. Tapi kalau kita tidak membangun kapasitas yang di dalam kita yang seringkali menghentikan apa yang Tuhan kehendaki. Satu kali saudara, ada seorang pengusaha kaya raya. Usahanya minyak saudara. Dia usaha minyak dan kemudian waktu itu dia sedang mencari siapa yang bisa dijadikan top pemimpin di perusahaannya. Terus dia bilang coba buka lamaran pekerjaan. HRD-nya ngatur kan saudara, lamaran-lamaran tuh masuk. Ketemu sama seorang perempuan, usianya baru 29 tahun. Terus ketika sedang diwawancara, orang ini berkata begini, aku mau gajiku 1,8 miliar. Hah? Setahun? Enggak, setiap bulan. Hah? Kaget HRD-nya, kesel saudara. Langsung sudah, enggak usah wawancara. Orang enggak tahu diri, baru wawancara minta gaji gila-gilaan gitu. Akhirnya malam lapor kan sama bosnya, dia bilang ini, bos tadi aku sempat wawancara, terus gimana? Ya semua sudah lewati sih, tapi ada satu orang ngeselin banget. Kenapa? Mosok dia minta gaji begitu besar? Nah, bosnya ini ngerti saudara, dia berkata begini, panggil temukan aku. Betul saudara. Panggil perempuan ini, kan sebelumnya ditanya, kamu tanya enggak sama dia, kenapa dia minta gaji sebesar itu? Ya enggak, aku sudah terlanjur kesel, orang dia belum minta begitu banyak gajinya. Terus ketemu kan sama bosnya langsung, bosnya berkata begini, waktuku cuma singkat, hanya 5 menit, aku mau tanya, kenapa kamu punya alasan bahwa kamu mau minta gaji sebesar ini, pengalamanmu apa? Perempuan ini berkata, rupanya dia seorang dokter yang ahli IT saudara. Terus dia berkata, 3 tahun terakhir ini aku sudah keliling membuat konferensi di 42 negara. Dan Presiden Amerika itu barusan minta saya untuk
bantuin di IT-nya sana. Dan minggu lalu Presiden Putin telepon saya. Itu langsung sama bosnya dikatakan, orang seperti ini langsung diterima. Sudah ngerti ya? Kita ini mau diberi jatah yang besar sama Tuhan. Tapi siap terima enggak kita? Sering kali kalau kita enggak siap, enggak mempersiapkan diri kita bisa dilewati loh saudara. Tahu-tahu yang terima itu orang lain. Dilewati aja. Loh ini kayaknya harusnya aku. Tapi kenapa kok lewat yang lain? Ya karena kita tidak membangun diri kita. Daud itu saudara, sebelum dia melawan Goliat, yang dia lawan siapa? Beruang sama singa. Latihan dulu saudara. Dari hal sehari demi sehari kita perlu bangun kapasitas yang di dalam kita. Nggak bisa langsung ketemu Goliat. Nggak bisa kuat saudara. Kalau begitu ada pergumulan sedikit, nangis. Ada pergumulan sedikit, kepahitan. Bagaimana bisa diangkat saudara? Begitu enggak disalamin sedikit, tersinggung. Banyak hal kecil-kecil saudara, gampang mengiritasi kita. Enggak bisa dipromosi loh saudara. Yang menghambat bukan orang lain, diri kita. Ya. Kalau kita ngelihat Daniel, kita lihat coba. Daniel 1 ayat 20, kita lihat Daniel. Daniel 1:20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi ini Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego dilihat saudara, dites, tes demi tes, 10 kali lipat lebih hebat tuh saudara. Kita ini seringkali kalah dengan orang dunia saudara. Orang dunia itu ada orang ini bagaimana supaya dia bisa dapat ilmu yang sakti yang hebat. Karena dari kuasa gelap diberitahu. Kamu harus tidur di 666 kuburan. Dilakukan saudara. Tidur ganti-ganti kuburan sampai 666 kali kuburan. Kenapa? Mau dapat sesuatu yang besar. Terus dikatakan begini, kalau kamu nanti ketemu sama Reinhard Bonnke, hancurkan, bunuh dia. Sudah ngelakoni semua tuh saudara, tidur di 666 kuburan, ketemu hamba Tuhan ini, waktu itu Pastor Reinhard masih hidup ya, mau dibunuh, ngeleprek dia saudara, kekuatannya hilang. Karena ada kuasa darah Yesus yang melindungi hambanya. Saudara tahu, orang dunia nyari begitu rupa, mau fight, berjuang supaya ngalami terobosan. Kita seringkali terlalu santai saudara. Tapi karena dia pakai kuasa gelap, gagal total saudara. Tapi kalau kita dari benih, benihnya dari benih surga saudara. Jatah kita besar, jatah kita harusnya ngalami promosi Tuhan yang luar biasa. Tapi kita mau persiapkan diri enggak? Yesus waktu hidup di dunia pun, dia makin bertumbuh loh saudara. Kita lihat ayatnya ya, banyak baca Alkitab supaya saudara belajar ngelihat sama-sama ya. Lukas 2 ayat 52 kita lihat. Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus saja di sini tambah besar tuh saudara, secara fisik bertambah besar, tapi dia juga bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan semakin dikasihi Tuhan dan manusia. Lah kita ini ada di posisi mana saudara?
Kalau kita ada, orang semakin ingin dekat dengan kita, atau kalau ada kita, orang semakin menjauh. Kalau ada kita, orang semakin menjauh, kita harusnya koreksi diri. Ini ngapain ya? Kenapa orang-orang tidak mau dekat sama aku ya? Kita ngelihat saudara. Kadang-kadang itu seringkali yang menghambat kita dipromosi, kita diberkati oleh Tuhan. Karena kita nggak bisa jaga mulut loh saudara. Ngomong kemana-mana nyelekit, ngomong-ngomong kemana nyakiti hati orang. Orang yang mau mendekat, waduh janganlah sama dia, bahaya nanti. Apalagi kalau orang yang bocor mulut ya saudara. Waduh cerita ini cerita itu kemana-mana, gawat saudara. Seringkali kita kalau nggak bisa dipercaya. Kalau Tuhan tidak bisa melihat bahwa kita punya kapasitas yang besar. Orang tidak bisa melihat bahwa kita itu orangnya bisa dipercaya. Itu berkat bisa lewat terus loh saudara. Jadi di sini kita perlu bangun apa? Kapasitas di dalam kita. Ditingkatkan. Yesus di sini dikatakan makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, makin besar dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi yang sering kali menghambat, kita tidak mengalami kemajuan, berhenti di jalan, ya terus muter-muter, masalahnya di kita saudara. Jangan nyalakan si A, si B saudara. Masalahnya seringkali di kita yang menghalangi sampai rencana Tuhan ini kok enggak jadi-jadi dalam hidup kita. Biarpun yang kita hadapi seringkali memang enggak mudah saudara. Kalau saudara lihat peristiwa Daud. Daud itu kan jadi raja dan selama dia perang enggak pernah kalah. Selalu menang karena disertai Tuhan. Tapi kalau saudara tahu orang yang kumpul dengan Daud siapa? Kita lihat ya, 1 Samuel 22. Tadi waktu itu kok tahu-tahu saya diingatkan ayat ini. 1 Samuel 22. Ayat yang pertama, dikatakan begini. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam, apa saudara? Kesukaran. Terus setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Yang ketiga, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka, bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Bayangkan saudara, kalau kita melihat, wah yang kumpul ini orang masalah semua. Orang yang dikejar hutang, orang yang sedang dalam kesukaran, orang-orang barisan sakit hati yang kumpul sama Daud. Tapi kita tahu, ketika kita ini punya kapasitas yang besar, Tuhan ngerti kok di dalam kesiapan kita. Kalau Daud dengan 400 orang model begini dia tidak sanggup ngatasi, bagaimana dia bisa memimpin satu negara? Kita mau dikasih tanggung jawab yang besar, tapi ketika ada masalah sedikit, kita nggak sanggup mengatasinya, lah kan kasihan nanti yang lain tuh saudara. Jadi Tuhan kalau mau memberi kepada kita, dia lihat sampai sejauh mana engkau sanggup dalam hidupmu. Kalau kita ini kok aku orang naik-naik, aduh rasanya kayak orang apa ya saudara, bersusah payah gitu ya. Kok enggak bisa terus muter-muter. Nih lihat, aku sudah siap enggak ya dipromosi? Aku sudah siap enggak untuk terima jatah yang besar? Kalau memang aku sudah siap, Tuhan itu jauh lebih siap saudara. Tinggal dibalikkan keadaannya, situasi kita akan mengalami perubahan. Tapi Tuhan tunggu, siap enggak ini anakku untuk diberkati? Ya. Jadi yang pertama apa saudara? Kapasitas kesanggupan kita harus ditingkatkan. Oke? Yang kedua, kenapa seringkali kita ini muter-muter tadi jalan di tempat ya saudara? Kita sudah terima pesan Tuhan luar biasa, tapi belum jadi realita. Kita lihat sama-sama, 1 Timotius 1 ayat 18. 1
1 Timotius 1 ayat 18. Dikatakan begini, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi begini saudara, kalau saudara terima nubuatan, kalau saudara terima rema dari Tuhan, itu janji Tuhan ya dan amin loh. Ya. Di samping kita harus mempersiapkan diri, tapi rupanya ada yang tidak suka. Kalau jatah yang dari Tuhan kita terima tepat waktu, jatah yang dari Tuhan itu kita dapatkan. Namanya itu roh penundaan, saudara. Kita harus memperjuangkan, dikatakan di sini, supaya kita memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Tetap saudara, kadang ini ya kalau ada orang yang terkena dengan namanya roh penundaan, itu kadang-kadang lelah sampai enggak punya iman lagi. Rasanya capek, lawang sudah nubuatnya bagus-bagus, satu pun enggak ada jadi kenyataan. Kadang-kadang imannya luntur saudara. Nah ini dikatakan di sini, kalau kamu dapat nubuat, engkau harus memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman, hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Saudara, pada waktu Abraham dapat janji Tuhan, engkau nanti akan punya keturunan, ya. Nah pada waktu dijanjikan itu, kemudian satu kali Tuhan ngasih pesan sama Abraham. Kita lihat ayatnya, pesannya apa? Kejadian 15. Kejadian 15 ayat yang ke-13. Dikatakan begini, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya berapa tahun? 400 tahun. Jadi ketika Abraham dapat janji, Tuhan sudah ngomong, nanti keturunanmu itu akan jadi budak di negeri orang selama 400 tahun. Sekarang kalau kita lihat sama-sama, Keluaran 12. Kita lihat ya, Keluaran 12. Ayat yang ke-40. Dikatakan begini, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah berapa? 430 tahun. Loh, janjinya Tuhan kepada Abraham, mereka di satu negara jadi budak berapa tahun? 400. Tapi realitanya jadi berapa? 430 tahun. Jadi tertundanya berapa tahun? 30 tahun. Waktu itu saudara, Tuhan itu kan sebetulnya sudah ngutus Musa. Ya. Tapi kemudian orang Israel menolak Musa. Sampai kemudian Musa itu kan lari. Mengembara di padang gurun, mengembalakan domba mertuanya, Yitro. Selama berapa tahun saudara? 40 tahun. Jadi yang menunda bahwa bangsa Israel dilepaskan oleh Tuhan siapa? Ya orang Israel sendiri. Menolak orang yang diutus oleh Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari, kita ini kadang-kadang menolak orang yang Tuhan kirim untuk menolong kita. Sehingga kita karena merasa, aku gak cocok mbak orang itu, aku gak suka sama orang itu, aku gak serak sama orang itu. Nah kadang-kadang kita yang menunda, kalau orang itu jadi penolong buat kita yang menolak mereka. Ini peristiwa saudara, bangsa Israel tertundanya 30 tahun. Nah kita mau berdoa saudara, jangan sampai ada penundaan terjadi dalam hidup kita. Saudara mau jual properti, gak laku-laku. Kalau ada roh penundaan ini,
pembeli sudah mau lewat, ngeliat tertarik, gak jadi batal. Saudara ngelamar pekerjaan, itu orang yang mutusi ini nanti diterima atau tidak. Bisa ngelewatin tuh, lamaran saudara gak dibaca, atau kayaknya enggak usah lah. Saudara sudah mau deal nih proyek begitu, tahu-tahu batal. Ini sudah tinggal sedikit loh, aku akan terima ini akan goal. Batal lagi saudara. Berapa kali yang saudara lewat ini harusnya sudah jatahku. Lewat aja. Mampir aja enggak, lewat tok saudara. Nah, kita tahu ada sesuatu yang berusaha menunda. Jangan sampai rencana Tuhan jadi dalam hidup kita. Nah, sore ini kita mau berdoa nih saudara. Minta sama Tuhan, Tuhan tolongi aku, bukakan kelemahanku di mana. Yang harus aku perbaiki. Bukakan, singkapkan, kapasitasku harus bertumbuh yang bagian mana. Apa yang terus harus aku persiapkan. Aku enggak bisa menunda-nunda lagi. Karena kadang-kadang ini saudara, rencana Tuhan tetap jalan loh. Tapi yang ketinggalan siapa? Kitanya. Karena kita enggak siap saudara. Kita lihat lagi contohnya ya. 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 15. Ini firman Tuhan kepada Elia. Ya, waktu itu Tuhan ngomong kepada Elia katakan begini, ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus nomor 1 apa saudara? Mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Yang kedua, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan yang ketiga, Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi Nabi Elia dapat pesan 3 ini. Ya. Pesan 3 ini dikatakan engkau itu harus ngurapi Hazael, ngurapi Yehu, dan ngurapi Elisa menggantikan kamu. Mengurapi Hazael dikerjakan sama Elia. Mengurapi Elisa untuk menggantikan dia dikerjakan sama Elia. Tapi untuk mengurapi Yehu menjadi raja tidak dikerjakan sama Elia. Sampai kemudian Elia terangkat naik ke surga. Yehu tetap tidak diurapi jadi raja. Dan kemudian pada waktu itu ketika Elisa dia sudah menggantikan Elia, Tuhan berfirman kepada Elisa. Ini harus karena terjadi penundaan sekian lama. Jadi waktu itu Yehu itu enggak ngerti, ini aku harus apa? Jatahnya raja loh saudara. Jatahnya raja. Tapi karena Elia lupa, enggak tahu gimana, Elia enggak ngerjakan tugasnya, sampai kemudian Elisa yang disuruh oleh Tuhan. Kita lihat sama-sama ya saudara. 2 Raja-Raja 9. Saudara kalau catat nanti saudara pelajari sendiri ya, karena ini banyak ayat ya. Tapi kita mau belajar 2 hal ini kita mau supaya tuntas dalam hidup kita. 2 Raja-Raja 9 ayat 1 dikatakan begini. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi, masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat. Tuhan sudah bilang, waduh ini tidak bisa ditunda lagi, cepat Elisa, kerjakan. Langsung dikerjakan saudara, Yehu jadi raja. Saudara,
dalam kehidupan kita, seringkali tanpa kita sadari, ada roh penundaan yang membuat kita ini tidak bisa sampai di tempat yang memang Tuhan mau. Kita tidak menerima jatah yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Satu, kapasitas perlu dibangun, tapi juga kita mau berdoa, kita patahkan roh penundaan. Rasanya saudara gini, waduh kok lewat lagi, nggak nyampe-nyampe lagi. Saudara itu seperti orang dalam tanda petik itu kurang beruntung. Gitu ya. Aku kok kena apes lagi, aku kok ngalami yang tidak enak lagi. Itu dipatahkan saudara. Jangan izinkan si jahat ngerjain hidup kita. Karena jatah kita sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah sediakan yang ilahi terjadi dalam hidup kita. Tapi perlu bangun kapasitas kita saudara. Ada satu cerita, itu ada seorang anak muda, dia tidak bisa kuliah. Ya, dia tidak bisa kuliah. Dan kemudian waktu itu dia dapat pekerjaan menjadi satpam jaga rumah orang, ya kan? Nah tapi yang punya rumah ini rupanya dia harus berangkat pergi ke Kanada. Pulangnya kapan? Tidak tahu. Jadi akhirnya orang ini disuruh jaga rumahnya, jadi satpam, yang punya rumah pindah ke Kanada. Orang ini tidak hanya jadi satpam nganggur saudara. Yang dia lakukan apa? Dia langsung kuliah secara online gitu ya saudara. Kuliah terbuka. Dia ngambil kursus sana, ngambil kursus sini terus. Dia jaga nih, tapi dia kerjakan semua. Ini sampai dia dapat gelar. Terus dia dapat sarjana. Melanjutkan ke S2, ya dari uang hasil itu saudara. Terus ikut ini, ikut itu, dia akhirnya bisa ngasih seminar saudara. Itu terus naik, sampai akhirnya dia dapat kerjaan macam-macam yang dia bisa kerjakan. Dan dia juga kerjakan beberapa orang kerja di bawah dia. Dari satpam loh saudara. Sampai akhirnya dia terus naik. Satu kali dia ngomong sama yang punya rumah. Tuan, ini rumahmu sudah lama mbok tinggal, mau mbok jual enggak? Tuannya bilang, ya mau tak jual, mbok jual harga berapa? Kasih harganya saudara. Oke, deal ya, deal. Oke, ini ada pembeli. Langsung saudara, dikirim itu semua perjanjiannya, uang dikirim, surat dikirim, semua deal sudah beres, enggak tahu gimana itu prosedurnya. Akhirnya rumah itu pindah tangan, sudah dibeli sama orang. Dan satu kali 5 tahun berikutnya, yang punya rumah ini kepengen balik ke negaranya, pengen lihat rumahnya. Anaknya berkata gini, Mah aku mau pengen pergi ke rumah kita yang lama waktu aku kecil. Karena aku udah besar, aku mau ngeliat seperti apa ya rumah kita. Terus akhirnya waktu itu balik ke rumah itu saudara, pencet bel ada satpam yang keluar. Terus tapi kan sudah bukan rumah mereka. Terus berkata begini, wah rumahnya masih terawat bagus ya? Iya. Terus anaknya bilang, Mah boleh enggak ya? Kita masuk ke dalam, kayak apa ya, rumah kita jadinya seperti apa. Terus, boleh enggak ya kita masuk ke dalam. Oh boleh silahkan, karena kelihatan kalau oke punya atau saudara boleh masuk ke dalam. Boleh enggak ya aku mau lihat kamarku gitu, mau lihat masuk ke dalam, oh boleh silahkan gitu. Karena sepertinya kan sudah ngerti ini siapa yang datang saudara. Ketika masuk lebih ke dalam, masuk ke ruang tengah, ternyata pemiliknya siapa? Ya satpam tadi itu saudara. Yang bisa membeli rumah itu. Kalau dianya duduk diam, dia tidak ngapa-ngapain, dia tidak bisa sampai ke situ loh saudara. Kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, disertai oleh Tuhan. Harusnya kita tidak bisa jadi orang yang malas. Jangan jadi orang yang apatis. Jangan jadi orang yang, wis uripku ngene wis ngene wis. Enggak saudara. Kita berkata begini, aku disertai Tuhan. Ada benih Tuhan dalam hidupku. Jatahku besar, aku melakukan sesuatu bersama Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai aku, jatahku lebih dari pemenang. Aku akan dibawa terus sama Tuhan ke next level. Ini roh penundaan semua yang menghambat apa yang Tuhan mau berkatkan dalam hidupku. Tuhan beri aku otoritas, Tuhan beri aku kuasa, aku patahkan dalam nama Yesus.
Spirit ini tidak bisa ngerjain hidupku. Sehingga Tuhan akan nuntun aku sampai di tempat yang Tuhan mau. Di level yang Tuhan mau, berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin saudara. Malam ini kita belajar. Ada 2 hal saudara. Jangan nyalakan si A, si B, ini karena ini. Kita belajar begini. Kalau ngalami sesuatu kita berkata, Tuhan beri aku hati bertobat. Aku harus beresi di mana? Aku harus perbaiki di mana? Aku harus tingkatkan di mana? Tapi kalau kita ngerti kita udah beres-beres. Ada satu yang tidak suka nih, aku ngalami kemajuan. Ada yang tidak suka ini. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging loh saudara. Bukan nyalakan orang ini, no. Kita berkata, ini si jelek ini tidak suka aku maju. Aku harus lawan dia dalam nama Tuhan Yesus. Jatahku ngalami kemenangan. Jatahku ngalami kuasa Tuhan dinyatakan lewat hidupku. Kita ini kan jadi kepanjangan tangan Tuhan saudara. Lewat hidup kita, jiwa-jiwa akan diberkati. Lewat hidup kita, jiwa-jiwa dimenangkan. Lewat hidup kita, orang-orang dikuatkan saudara. Lewat perkataan kita, semangat yang mudah dikuatkan kembali. Orang yang putus asa dapat kekuatan yang baru. Orang yang sakit, tumpangi tangan, doakan. Ada kuasa dan urapan Tuhan. Ada orang berkata, aku pengen keluar negeri, jadi misionaris. Belajar bahasa enggak, nginjil di kotanya sendiri enggak pernah, bersaksi enggak pernah, gimana mau diutus Tuhan saudara. Kalau kita mau berkata, Tuhan utus aku siap. Tuhan ngelihat, siap betul enggak ini? Dalam yang siap, bukan hanya secara fisik loh. Bahasa enggak belajar, tapi semua saudara. Bahasa dipelajari, secara dalam firman semakin kuat. Doanya semakin kencang, berapi-api dengan Tuhan, semakin jatuh cinta dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan bilang, siap nih tak promosi, siap aku angkat dia, aku siap memberkati dia, karena dia jadi orang yang tepat, alat kepanjangan tanganku. Amin saudara, kita doa sama-sama ya. Kalau kita merasa ada sesuatu yang mungkin menekan, ada sesuatu yang menghambat dalam hidup kita mau percaya, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan tolong kita. Kita bangkit berdiri sama-sama ya saudara. Kita nyanyikan satu pujian yang bagus tuh. Hidupku menggenapi firman-Nya. Nanti kita doa ya saudara. Jangan sampai rencana Tuhan tertunda. Karena kita nggak siap.